Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Pratiwi, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung dengan prodi Broadcasting. Saya dari kelas C sore online. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai cara mengatasi kekhawatiran dan kecemasan. Yuk kita simak videonya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai cara mengatasi atau mengontrol kekhawatiran dan kecemasan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian, perbedaan, gejala, rasa khawatir dan cemas, serta penyebab kecemasan. Yang pertama ada pengertian. Apa sih itu rasa khawatir? Khawatir adalah sikap berpikir berlebih atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Sikap ini menyebabkan seorang menjadi terganggu, memusatkan pikiran pada kejadian negatif, serta dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Pada kondisi yang parah, rasa khawatir dapat menyebabkan kecemasan parah serta panik dan mungkin akan menjadi masalah kronis bila tidak diatasi. Sedangkan rasa cemas adalah perasaan yang timbul ketika kita khawatir atau takut akan sesuatu. Rasa takut dan panik adalah hal yang manusiawi. Setelah beberapa waktu, biasanya kita merasa lebih tenang dan nyaman. Rasa khawatir dan takut dalam batasan tertentu dapat membantu menjaga kita, bahkan melindungi kita dari mara bahaya. Akan tetapi, ada kalanya rasa cemas membuat keadaan terasa lebih buruk dari yang sebenarnya dan membuat kita kewalahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kekhawatiran dan kecemasan. Kekhawatiran dan kecemasan adalah bagian dari reaksi tubuh yang sama dan memiliki gejala yang serupa. Itu sebabnya sangat sulit membedakan keduanya. Namun ternyata, kekhawatiran dan kecemasan punya perbedaan yang ada dalam diri seseorang. Mengutip dari halodoc.com, berikut ini adalah perbedaan antara kekhawatiran dan kecemasan. Yang pertama, kekhawatiran cenderung dirasakan di kepala saja, sedangkan kecemasan dirasakan pada tubuh juga. Rasa khawatir biasanya hanya dirasakan oleh pikiran di kepala kita. Saat kita mengkhawatirkan sesuatu, pikiran kita akan menjadi penuh dan fokus dengan hal tersebut. Namun, keresahannya hanya sampai di kepala saja. Sedangkan kecemasan merupakan perasaan yang lebih mendalam, hingga kamu bisa rasakan sampai ke seluruh tubuh. Yang kedua, kekhawatiran cenderung spesifik, sedangkan kecemasan lebih luas. Rasa khawatir biasanya cenderung dirasakan pada hal-hal yang spesifik. Contohnya, kamu khawatir akan terlambat sampai di bandara. Sedangkan kecemasan biasanya dirasakan pada hal-hal yang lebih umum. Contohnya, kamu cemas untuk berpergian. Amankah perjalanan nanti selama di pesawat? Atau bagaimana setelah tiba sampai di kota tujuan? Yang ketiga, kekhawatiran disebabkan oleh sesuatu yang realistis daripada kecemasan. Bila kamu khawatir dipecat karena punya kinerja yang buruk, maka itu disebut khawatir. Karena sesuatu yang kamu khawatirkan tersebut realistis dan sedang dilakukan. Namun, bila kamu khawatir dipecat karena atasannya sepertinya tidak memperhatikan atau jarang menyapa, maka itu namanya cemas. Yang keempat, kekhawatiran memicu pengidapnya untuk menyelesaikan masalah, sedangkan kecemasan tidak. Kekhawatiran dapat membuat kita berpikir untuk mencari solusi dan strategi untuk menyelesaikan masalah yang tengah terjadi. Sedangkan kecemasan ibarat roda hamster yang hanya membuat kita berputar-putar tanpa membawa ke solusi yang produktif. Hal ini karena sifat kecemasan yang meluas membuat seseorang yang mengalaminya menjadi lemah dan tidak bisa mencari penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, kekhawatiran cenderung menjadi kondisi yang sementara, sedangkan kecemasan dapat bertahan lama. Kekhawatiran biasanya dapat memicu seseorang untuk mencari jalan keluarnya, maka kekhawatiran bersifat sementara. Namun, kecemasan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, bahkan berpindah dari satu fokus ke fokus lainnya. Contohnya, awalnya kamu mencemaskan pekerjaan, tetapi setelah itu mulai mencemaskan kesehatan, kemudian keuangan, dan merambat ke yang lainnya. Kekhawatiran dianggap menjadi kondisi psikologis yang normal, sedangkan kecemasan tidak. Bila terjadi dalam tingkat dan durasi tertentu, kecemasan bisa dianggap sebagai gangguan mental yang memerlukan perawat psikologis atau pengobatan.
Pada materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai gejala rasa khawatir dan cemas. Ada banyak kesamaan gejala antara kekhawatiran dan kecemasan. Ketika seseorang mengalami rasa khawatir, mereka bisa mengalami gejala berikut, yaitu pusing, detak jantung cepat, sesak napas, napas cepat, lelah, sakit kepala, cepat tersinggung, sulit berkonsentrasi, sakit dan nyeri, rasa gugup yang tinggi, kurang tidur, berkeringat, serta gangguan pencernaan. Saat mengalami kecemasan, seseorang juga bisa merasakan gejala berikut: detak jantung yang lebih cepat, mudah lelah, pusing, sesak nafas, bernafas lebih cepat, perasaan tidak nyaman atau takut, berkeringat, diare atau sembelit, kegugupan, ketegangan, kegelisahan, susah tidur, dan gejala yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab gangguan kecemasan. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan, yaitu yang pertama, masalah keluarga. Contohnya seperti bertengkar dengan pasangan, tak kunjung hamil saat sudah cukup lama menikah, akan menikah atau bercerai, khawatir tidak mampu merawat anak, diusir dari rumah, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kehilangan anggota keluarga. Yang kedua, masalah pekerjaan. Contohnya seperti tugas-tugas yang sulit kita kelola, kurang mendapatkan penghargaan, batasan tugas job desk yang tidak jelas, melakukan pekerjaan yang membosankan, tekanan dan target terlalu tinggi, lalu hubungan yang tidak baik dengan atasan. Selanjutnya karena masalah kesehatan, seperti mengidap penyakit tertentu, efek samping dari obat, stres karena operasi, ataupun masa pemulihan yang cukup lama. Selanjutnya, faktor penyebab kecemasan bisa datang dari trauma. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual atau menyaksikan peristiwa traumatis di masa kecil beresiko lebih tinggi mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan ketika dewasa. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga demikian. Lalu yang terakhir, faktor genetik. Jika seseorang dalam keluarga Anda memiliki gangguan kecemasan, Anda mungkin juga beresiko lebih besar untuk mengalaminya juga. Nah, yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi kekhawatiran dan kecemasan. Cara mengatasi terbaik untuk kecemasan dan kekhawatiran adalah mengubah gaya hidup supaya seseorang tidak rentan terhadap stres. Di sini saya akan mengasih tahu kalian tips-tips mengatasi kekhawatiran dan kecemasan. Yang pertama, mengambil napas panjang. Hal yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi rasa cemas adalah dengan mengambil napas panjang. Cara sederhana ini dapat membantu tubuh Anda mengaktifkan respon relaksasi tubuh, sehingga stres dan kecemasan yang Anda rasakan dapat berkurang. Anda hanya perlu menarik nafas panjang melalui hidung, kemudian menahannya selama beberapa detik, lalu hembuskan napas tersebut melalui mulut secara perlahan. Latihan pernapasan ini juga bisa Anda praktikkan setiap hari untuk membantu melepaskan pikiran yang mengganggu. Yang kedua yaitu dengan berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat membantu kita untuk mengatasi situasi yang membuat stres. Olahraga juga memicu pelepasan hormon endorfin yang memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan tenang, senang, atau bahagia. Yang ketiga yaitu dengan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat dan seimbang dapat membantu seseorang menangkis bentuk fisik dari kekhawatiran dan kecemasan. Nutrisi yang semakin tinggi pada pola makan juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Yang keempat, dengan menghindari kafein. Kafein cenderung menimbulkan kegelisahan, memicu stres dan respon adrenalin, sehingga membuat seseorang merasa lebih gelisah daripada seharusnya. Yang kelima, dengan relaksasi. Relaksasi adalah cara efektif untuk membantu mengurangi tekanan otot yang berkaitan dengan stres. Ada banyak teknik relaksasi yang bisa kita lakukan, contohnya seperti yoga, meditasi, dan pijat. Yang keenam, tidur yang cukup. Untuk mengatasi rasa cemas atau khawatir, cobalah untuk mengubah pola tidur kamu. Mulailah untuk tidur cukup setidaknya 7 jam per hari, dan singkirkanlah hal-hal yang dapat mengganggu kualitas tidurmu, contohnya seperti overthinking atau bermain handphone saat ingin tidur. Lalu selanjutnya yang ketujuh, cobalah lakukan hal yang Anda sukai.
Selain mengurangi rasa sedih, melakukan hobi atau aktivitas yang Anda sukai juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi kecemasan. Cara menyenangkan ini bisa membantu tubuh Anda untuk melepaskan hormon oksitosin yang merupakan pereda stres dan kecemasan alami. Yang kedelapan yaitu dengan perluasan pertemanan. Adanya teman atau komunitas yang enak buat diajak curhat, hangout, dan lepas dari segala masalah bisa membuat kita lebih tegar dalam menghadapi hidup. Dapatkan juga dukungan dari teman atau komunitas kamu, karena memiliki dukungan dalam hidup dapat membuat kita merasa lebih tenang. Nah, tips yang terakhir yaitu dengan berpikir positif. Satu hal yang bisa membuat rasa cemas dan khawatir kamu semakin memburuk adalah pikiran negatif tentang diri sendiri atau lingkungan di sekitar kamu. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi rasa cemas dan khawatir, cobalah selalu berpikir positif dan hindari pikiran-pikiran negatif. Sebelum saya menutup presentasi saya, di sini saya ada satu kalimat motivasi untuk kalian dari Epictetus. Hanya ada satu cara menuju kebahagiaan, dan itu adalah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kekuatan keinginan kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam mempresentasikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.